Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kalau kita bicara tentang tubuh dan darahnya Tuhan Yesus Kristus, kita ingat bahwa Tuhan memberi kita makanan yang benar-benar menyegarkan dan kasih semangat dan memulihkan tenaga kita. Memang satu kebutuhan manusia adalah makanan dan minuman. Kalau kita gak makan dan minum, pastilah lapar dan haus. Dan kalau kita lapar dan haus, kecapean. Dan kalau kita capek, bisa saja mengurangi kekuatan akal budi kita, dan kita merasa lelah dan bisa jatuh dengan godaan-godaan segampangnya. Karena itu biasanya kita tergoda atau kita kalah dengan godaan kalau kita capek. Ya, kalau sudah malam, maksudnya sudah bekerja keras sehari dan sudah lelah dan bisa cepat untuk menyerah, kalah dengan godaan. Mau tahan diri gak bisa karena kurang kuat. Karena memang akal budi kita, kemampuan kita untuk tahan tergantung juga kekuatan kita secara fisik. Nah, kalau sudah Jumat atau Sabtu, waktu kita mau istirahat untuk hari Minggu, ya bisalah banyak yang sudah minum minuman keras atau berfoya-foya karena merasa, wah saya sudah capek ini, ngapain saya tahan-tahan diri lagi. Nah, ini menjadi satu pikiran kalau kita kecapean. Jadi penting sekali makanan dan minuman itu. Tetapi bisa jadi meskipun kita sudah makan, minum, dan sambil tidur juga, saat bangun masih capek. Nah, mengapa? Karena kecapean itu bukan hanya secara fisik. Kalau fisik saja, ya itu beres semua setelah kita makan, minum, dan tidur. Tetapi bukan hanya fisik, ada juga kecapean atau kelaparan dan kehausan secara mental. Sebagai manusia kita punya pikiran, kita bisa berpikir. Nah, kalau kita gak berpikir apa-apa, gak ada isi ide-ide yang bagus, yang cukup inspiratif, dan kita lapar dan haus. Nah, itu terjadi buat orang yang gak pernah baca lagi buku yang bagus itu sudah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, gak ada isinya. Cuman sehari-hari itu kosong. Nah, jadi manusia itu butuh waktu untuk berkontemplasi, bermeditasi. Karena memang itu sifat kita sebagai manusia. Kita punya talenta atau punya anugerah, itu kita bisa berpikir. Nah, apapun yang kita punya itu, kalau gak digunakan, mengurang sampai hilang. Jadi penting sekali kita berpikir, berkontemplasi, bermeditasi. Itu cara kita untuk makan, minum. Nah, menghilangkan kelaparan kita, kehausan kita tentang makanan mental. Ada juga orang yang sering berpikir tapi pikirannya ke arah negatif. Ya, ada isi tapi jelek dan jahat. Nah, itu beda lagi, tambah parah itu. Kalau kosong sudah parah, apalagi kalau diisi dengan ide yang gak berguna. Jadi ada makanan pikiran mental. Ada juga pikiran atau kelaparan dan kehausan secara sosial, relasi dengan orang lain. Karena itu ada ibu yang dari kantornya, ya dia sudah capek,
Tapi saat pulang rumah, ketemu anaknya yang bayi itu, dan anaknya masih gak bisa jalan, tapi saat melihat ibu dia langsung memeluk dan kelihatannya sangat gembira. Ibu juga meluk bayinya dan cium. Dan ibu itu bisa bicara, semua kecapean saya hilang. Bukan. Ibunya masih lapar secara fisik, mau makan makanan yang ada di atas meja. Minuman juga. Dia butuh istirahat juga, tidur. Tapi mengapa dia merasa sangat semangatnya muncul atau ada tambah semangat? Karena ada relasi yang bagus yang bisa mengembalikan semangatnya secara dari makanan sosial, relasi. Nah, apalagi kalau dia sudah makan, minum, dan mandi, dan tidur, saat dia bangun, wah segar sekali. Karena dapat makanan bukan hanya fisik, ada sosial. Nah, kalau dia pernah juga diam berapa menit saja untuk berkontemplasi, makanan ada juga. Dan tentu saja ada juga kelaparan secara spiritual. Nah, kalau kita agak berdoa, baca kitab suci, atau merenungkan sabdanya Allah, firmannya Tuhan, dan kita lapar lagi secara spiritual. Mungkin satu hari gak terasa, tapi kalau seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun, gak ada isinya, jadi merasa kering. Karena gak ada semangat secara spiritual. Beda kalau orangnya sangat terisi hatinya, pikirannya, hidupnya dengan firman-Nya Allah. Karena dia gak lapar secara spiritual. Karena itu kadang-kadang kalau bisa ya kita harus naik ke gunung di tempat yang sunyi. Karena ada satu prinsip bahwa dekat alam lebih dekat Allah. Nah, itu yang terjadi kalau kita naik ke gunung dan kita lihat pemandangan yang indah, kita hampir bisa menyentuh Allah dan kita rasa segar. Kita belum makan makanan yang duniawi tapi merasa sehat, kuat karena dapat makanan spiritual. Nah, apa hubungannya semua ini dengan perayaan kita hari ini? Kalau kita makan apa saja, makanan secara fisik, secara mental, secara sosial atau spiritual, cuman itu ya caranya makanan-makanan ini menjadi satu dengan kita. Karena memang makanan ini di bawah kita. Jadi ini yang menjadi bagian kita. Nah, makanan itu menjadi bagian kita sebagai nutrisi yang enggak berguna dibuang. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang tubuh dan darahnya Tuhan Yesus beda. Apa bedanya? Kalau kita menerima tubuh dan darahnya Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat hanya makanan fisik, makanan mental, makanan sosial atau intelektual dan apa saja, tetapi kita dapatkan semuanya. Karena tubuh dan darahnya Tuhan Yesus, makanan dan minuman yang lengkap, sempurna. Dalam misa ini kita sudah dapat dua. Ya, sebelum Ekaristi ada sabdanya Allah. Jadi saat kita ikut misa dan sebelum menerima sakramen Maha Kudus, kita sudah dapatkan ya makanan mental, makanan spiritual, sosial, ya relasi, bukan hanya relasi dengan manusia. Karena kita bersama di sini ada relasinya. Apalagi yang datang itu sekeluarga. Jadi ada bapaknya, ibunya, anak-anaknya, bagus sekali kalau kita ikut Ekaristi itu sebagai sekeluarga dan menerima Tuhan. Jadi kita berelasi juga dengan Tuhan. Wah,
luar biasa. Kalau kita benar-benar menyiapkan diri untuk menerima tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Itu makanan yang lengkap dan sempurna. Dan yang terjadi adalah selain itu, kalau banding makanan duniawi itu secara fisik saja, bagian-bagian saja, tapi ini lengkap. Dan selain lengkap, kalau kita makan itu yang duniawi itu menjadi bagian kita. Kalau kita makan tubuh dan darahnya Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi bagian Allah. Kita yang diserap oleh Allah, menjadi satu dengan Dia. Karena itu, kita merasa seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai. Kita dapat sumber semua anugerah, sumber semua tenaga, semangat, kekuatan, kesehatan, dan segalanya. Kalau kita benar-benar menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ini anugerah yang luar biasa yang dikasih kepada kita oleh Allah. Dirinya sendiri menjadi kita satu dengan Dia. Dan ini yang poin terakhir, bahwa kalau kita makan yang duniawi itu secara fisik, ya sudah bisa menyenangkan, kita sudah rasa kenyang dan sudahlah. Tetapi kalau kita makan tubuhnya dan minum darahnya Tuhan Yesus Kristus, gak cukup untuk kita merasa kuat, sehat, segar. Karena Tuhan Yesus itu kalau kita sudah satu dengan Dia, harus bersifat, harus bekerja atau berjalan sama Dia. Dan Tuhan Yesus itu gak hanya hidup untuk makan. Kalau kita setelah menerima tubuhnya Tuhan Yesus dan sudah merasa puas karena sudah dapatkan Tuhan Yesus dan berhentilah di sana, nah itu seperti hidup hanya untuk makan. Yang kita terundang sekarang harus kita makan untuk hidup. Cuman makanan itu kita terima supaya kita dapat semangat, kekuatan, kemampuan untuk hidup, untuk melayani sesama. Kemarin ada komuni pertama buat anak-anak kecil itu. Kadang-kadang salah paham bahwa intinya komuni pertama itu kenangan yang indah dengan bentuk foto. Jadi kalau sudah dapat foto, apalagi kalau baru menerima kelihatannya hosti itu dan mulut atau lidahnya anak keluar untuk menerima itu, oh itu momen yang tepat. Ini intinya komuni pertama, bukan. Ya memang bagus juga supaya ada kenangan waktu pertama kali menerima Tuhan Yesus, masih ada gambarnya. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa saat kita, anak-anak kecil termasuk juga menerima tubuhnya Tuhan Yesus dan darahnya, ada perubahan besar. Ada peningkatan cara pikiran kita, sifat kita, cara berrelasi dengan orang lain. Karena inilah intinya menjadi satu dengan Allah. Bisa mencintai sesama, peka dan peduli kebutuhan orang lain. Dan pada akhirnya melayani orang-orang, khususnya mereka yang berkebutuhan. Karena penting sekali ada kegiatan untuk mereka mengunjungi anak-anak lain yang cacat itu, yang berkebutuhan, dan mereka rasa wah kami dapat anugerah besar, dan mereka punya bawa sedikit makanan atau apa saja, dan mereka bagi itu kepada anak-anak kecil lain. Dan dengan cara ini mereka merasa wah ada senangnya, ada gembiranya. Nah itu intinya. Kalau kita menerima tubuhnya Tuhan Yesus, kalau gak ada perubahannya, belum jadi penerimaan itu. Itu bukan hanya kalau kita berbaris, terima,
dan pulang rumah, tapi gak ada perubahannya, itu gak menyerap. Jadi gak mudah ternyata untuk menerima tubuhnya dan minum darahnya Tuhan Yesus. Karena itu harus kita berusaha, ada perubahan besar di dalam hidup, hati, pikiran kita. Nah, ini intinya perayaan kita hari ini. Nah, semoga setiap kali kita menerima tubuh dan minum darahnya Tuhan Yesus Kristus, kita benar-benar membuka diri dan membuangkan hal-hal yang gak berguna, dan kita saat mendapatkan inspirasi dari Tuhan, kita melaksanakan kehendaknya. Dan dengan cara itu satu bukti bahwa benar-benar Tuhan Yesus sudah masuk dalam hati kita dan pikiran kita, dan kita benar-benar bukan hanya makan hidup untuk makan saja, tetapi kita benar-benar makan untuk hidup, menerima Tuhan supaya kita bisa bersatu dengan Dia, dan kalau kita sudah satu dengan Dia, sudah bisa mencintai sesama dan melayani orang-orang, khususnya mereka yang berkebutuhan. Amin.